Ya, usai mendengar pernyataan itu banyak pihak yang kemudian geram. Prof. Evi aja digeleng-geleng gitu, Prof. Bagi saya itu bentuk framing ya. Speech Act kita menyebutnya framing dari sistem situasi saat ini yang diberikan oleh Presiden Amerika. Jadi dia ingin dunia berpikir seperti itu gitu loh, memframing bahwa yang dilakukan oleh Amerika adalah menyelamatkan dunia kan, bahwa Iran itu jahat dan mensponsori. Kalau kita lihat orang lain mungkin pendapatnya justru kebalikannya ya kan, yang state sponsor teroris itu siapa gitu kan. Jadi saya pikir ini suatu tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab oleh negara terbesar, terkuat di dunia ya. Dan saya mengharapkan sebetulnya dalam hal ini pihak Kongres Amerika bisa mengontrol presidennya. Karena kan ini ada check and balances dalam negeri Amerika sendiri ya. Harusnya ini ada membuat posisi Trump jadi terancam di dalam negeri juga. Karena dia membawa Amerika terlibat ke dalam perang yang sebetulnya rakyat Amerika juga tidak mau. Tapi bisa juga ini juga jadi senjata Trump untuk mengambil dukungan juga. Karena Kongres Amerika itu kan terpecah antara yang menentang sama yang mendukung keterlibatan ya. Jadi ya tergantung sekarang rakyat Amerika, mereka masih democratic country apa enggak. Nah itu ya? Dia, termasuk juga bagaimana kemudian masyarakatnya memang terbelah, tapi PBB kemudian dianggap menjadi salah satu pihak yang mungkin bisa menengahi hal ini dengan hak veto Amerika. Dan juga kita sudah lihat apa pernyataan dari Trump. Menurut Anda? Secara teoritis PBB nggak akan punya kekuatan untuk mengatur Amerika. Kenapa? Pertama, PBB itu dibentuk oleh Amerika. Bretton Woods dia adalah salah satu dari Bretton Woods Institution yang dibentuk oleh Amerika dan para penang Perang Dunia Kedua setelah Perang Dunia Kedua. Jadi sebetulnya PBB itu dalam pengaturan dan dalam manajemen Amerika juga. Yang kedua, struktur PBB sendiri. Struktur PBB sendiri kan tidak egaliter. Ada 5 negara yang punya status istimewa veto yang sebetulnya bisa memveto apa saja dan tanpa mereka tidak bisa berjalan. Dan tadi minggu lalu ya kalau nggak salah sudah ada veto Amerika terhadap kecaman dunia untuk menghukum Israel. Nah itu aja udah kelihatan bagaimana Amerika tidak fair di sini, tidak bukan pihak yang netral dalam hal ini ya, sangat. Jadi nggak mungkin PBB itu sebetulnya bisa menyelesaikan masalah. Kita tidak bisa bertaruh harap kepada PBB? I don't think so. Kalau saya nggak. Kenapa? Karena PBB adalah instrumen yang memang dibuat oleh pemenang perang dan memang instrumennya Amerika gitu loh. Ketika Amerika punya kepentingan yang lain yang bertolak belakang dengan kepentingan PBB, ya nggak bisa. Kan kekuatan PBB dari mana? Kan PBB bukan yang berdiri sendiri. Kekuatan PBB tergantung pada negara yang di dalamnya. Oke, termasuk juga 5 negara apalagi besar itu, termasuk Amerika di sana. Tapi begini Prof. Makarim, kalau kita lihat sejarah begitu ya, kita lihat ini nampaknya mirip seperti yang dilakukan Amerika terhadap perang pada saat di Vietnam begitu ya. Kalau Anda melihat dengan situasi saat ini begitu ya, meskipun tadi Prof. Evi nampaknya pesimis ya melihat apa yang bisa dilakukan oleh PBB, tapi apa yang kemudian paling maksimal secara konkret begitu ya bisa dilakukan oleh PBB? Ya pertama kali ya kita harus bisa mendorong PBB supaya memberikan semacam dorongan keras kepada semua pihak-pihak yang berkonflik ya untuk mencoba mencari gencatan senjata. Karena terjadinya konflik itu selalu mengorbankan korban orang-orang yang tidak ikut campur urusan konflik ini. Nah itu, dengan adanya gencatan senjata, maka bisa ditimbulkan suasana untuk berdialog, ya, untuk mencoba berbicara, bisa tukar menukar mengenai apa kepentingan-kepentingan yang bisa dipertemukan lah gitu. Tapi kalau tidak bisa dicapai adanya gencatan senjata, apapun juga usaha untuk melakukan negosiasi tidak akan bisa terjadi. Tidak akan bisa, meskipun kalau kita lihat juga dari 5 pemegang hak veto, Amerika di sana ada juga beberapa negara sekutunya. Tidak akan bisa, karena pada dasarnya sistem yang ada di Dewan Keamanan PBB itu sudah menciptakan bahwa tanpa persetujuan dari 5 negara tadi, tidak mungkin terjadi resolusi Dewan Keamanan, ya. Karena resolusi Dewan Keamanan itu hanya bisa dilahirkan dari 9 anggota Dewan Keamanan, termasuk 5 anggota tetap Dewan Keamanan. Dan 5 diantara kita tahu betul siapa ini. Nah, dengan demikian maka kita harus bisa membuat semacam suasana kebatinan agar supaya pihak-pihak yang terlibat itu supaya bersedia untuk mencoba menciptakan adanya kemauan untuk gencatan senjata. Karena apa? Karena sekarang pihak-pihak yang sekarang bertempur ini kan adalah sudah menyerempet-nyerempet apa namanya ke teknologi nuklir, ya. Apalagi apa namanya negara nuklir yang ada di Timur Tengah kan
adalah Israel, ya toh? Demikian juga. Nah, kita kalau tidak secara hati-hati untuk menciptakan keinginan untuk mencoba dialog ya, maka kita bisa mencapai hal-hal yang tidak terduga, ya, yang bisa mempunyai dampak pada perang besar yang akan terjadi. Artinya perang besar yang kita sebut-sebut sebagai perang dunia ketiga ini ada potensi ke sana, Pak? Ada potensi. Luar biasa. Bagaimana tadi kita juga simak Irjen Bekton juga sampaikan ini bahkan seperti membangunkan sel-sel tidur terorisme. Kita akan bahas bersama usai jeda saat lagi untuk Anda.